Let's pray together. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur sebab Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan setia, dan Tuhan berdaulat. Terima kasih buat minggu pagi yang ceria dan baik ini Tuhan. Kami bisa beribadah menyembah Tuhan. Kami declare bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang setia, dan Allah yang sungguh-sungguh Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, we give thanks, we rejoice because this is the day that the Lord has made. And you are our Creator, you are our Redeemer, you are our Master, you are the Waymaker, Lord. Father, we praise you for who you are. And we give you thanks, Father, for the things that you are doing, for the things that you have done, and for the things that you're gonna do in our life. We surrender this time, your anointing be with us, in Jesus' name. Semua yang siap diberkati dengan firman, sama-sama katakan, amin. Amen. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita terus ada dalam pemeliharaan dan kebaikan Tuhan sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya berdoa supaya hari ini kita semua boleh dikuatkan dengan firman yang akan kita dengar, melanjutkan khotbah seri tentang The Discipleship Journey. Saudara, hari ini kita sudah melewati, saudaraku, banyak topik pengajaran yang menjadi, saudaraku, big rocks, ya, batu-batu yang harus kita masukkan terlebih dulu dalam kehidupan kita, sehingga hal-hal yang lain, saudaraku, bisa kita konten. Nah, hari ini kita akan meneruskan, yaitu tentang tema, saudaraku, khotbah Biblical Empowering. How can I be empowered? Minggu lalu kita sudah belajar tentang priority yang benar. Biblical priority selalu attached dengan biblical values. Biblical values selalu attached, saudaraku, dengan biblical purpose. Biblical values dan biblical purpose akhirnya muncul dengan sebuah prioritas yang benar. Dan ketika kita memiliki prioritas yang benar, karena, saudaraku, nilai hidup kita benar dan tujuan hidup kita selaras dengan isi hati Tuhan, maka saya dan saudara harus terus-menerus di-empowered. Harus terus-menerus, saudaraku, dikuatkan. Harus terus-menerus, saudaraku, dimampukan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Sebab hari-hari ini banyak orang yang sudah memulai dengan benar, tetapi jarang sekali, saudaraku, sedikit sekali yang mengakhiri dengan baik. Orang-orang struggle untuk finishing well karena mereka lupa untuk di-empower terus-menerus. Sebagai murid Kristus yang sejati, saya dan saudara perlu untuk mengalami biblical empowerment. Ya, how can I be empowered? Kita perlu dikuatkan, kita perlu diteguhkan, kita perlu dimampukan, kita perlu disertai oleh kekuatan Tuhan yang menjadi rencana Allah dan juga bagian kita, supaya sebagai murid Kristus yang sejati, kita boleh menyelesaikan pertandingan dengan baik. Finishing well, finishing strong. Dan akhirnya dalam journey perjalanan kita sebagai murid Kristus, saya dan saudara didapati Tuhan setia, didapati Tuhan berkenan, dan akhirnya, saudaraku, semua rencana Allah bisa digenapi dalam hidup saya, dalam kehidupan saudara. Amin. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang kelima. Ya, lihat Yosua 5 ayat 1 sampai yang terakhir. Saudara, kitab Yosua adalah kitab yang luar biasa. Saya mendorong saudara nanti di rumah baca, ya, Yosua 1 sampai bab yang terakhir. Khususnya pasal yang kelima, ini menjadi the center, saudaraku, inti, saudaraku, yang sangat penting sebelum Yosua, saudaraku, memasuki tanah Kanaan. Ada hal yang harus dipersiapkan, ada hal yang harus di-empowered sebelum visi, destiny, purpose, nilai kerajaan Allah dinyatakan dalam kehidupan orang-orang Israel. Mari saya ajak kita semua membaca firman Tuhan. Yosua 5 ayat yang pertama mulai. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, maka tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Ayat kedua, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Ayat ketiga,
Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Ayat keempat, inilah sebabnya Yosua menyunat mereka, semua orang yang keluar dari Mesir, yakni orang yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Ayat kelima, sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Ayat 6. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun, sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir, yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 7. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka, mereka itulah yang disunat Yosua. Sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Ayat 8. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Ayat 9. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Ayat 10. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Ayat 11. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Ayat 12. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ayat 13. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Menarik sekali saudara. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Ayat 14, jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini? 15 terakhir. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri ini kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Saudara, ini ayat yang luar biasa sekali. Saya mau saudara nanti di rumah baca ulang Yosua pasal yang kelima. Ini menjadi sebuah divine moment. Bangsa Israel sudah menyeberangi saudaraku sungai Yordan dan berjalan di tanah yang kering. Mereka, saudaraku, melihat mujizat. Saudaraku, kalau sebelumnya mereka berjalan melewati laut Teberau, laut Kolsom, laut Merah terbelah menjadi dua ketika mereka keluar dari Mesir sebelum saudaraku mereka masuk saudaraku ke padang gurun. Lalu saudaraku setelah melewati padang gurun 40 tahun sebelum memasuki tanah perjanjian, mereka melihat mujizat saudaraku yang berikutnya, yaitu sungai Yordan terbelah. Dan saudaraku mereka berjalan di tanah yang kering. Dengan saudaraku para imam berjalan di depan. Memandu saudaraku yang namanya bait Allah itu saudaraku. Yang memandu yang namanya saudaraku the presence of God. Dan luar biasa sekali saudaraku. Tuhan menuntun mereka. Melewati saudaraku, melewati tanah yang kering. Dan sebelum mereka masuk. Menghadapi saudaraku orang-orang di tanah Kanaan. Sebelum mereka masuk harus menghadapi saudaraku orang-orang Yeriko, orang-orang Kanaan, orang-orang Amori. Apa yang terjadi saudaraku? Tuhan memberikan sebuah perintah. Perintahnya sangat unik sekali, yaitu consecration.
Disunat. Saudaraku, sebelum Tuhan memberikan sebuah mandat yang besar, sebelum Tuhan membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Yosua bersama dengan generasi kedua, maka apa yang terjadi, saudaraku? Di Gilgal itu, saudaraku, di pinggir sungai Yordan, sebelum mereka memasuki, saudaraku, tanah Kanaan dan take dominion, sebelum mereka berperang, sebelum mereka membagi-bagi, saudaraku, wilayah tanah Kanaan itu, maka Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk consecration, disunat, menjadi sebuah tanda, saudaraku, bahwa Tuhan ingin berperkara dengan kehidupan kita terlebih dahulu. Dan Tuhan, saudaraku, sebelum memberikan sebuah mandat, sebuah assignment, sebuah destiny, sebuah land to be possessed, Tuhan mau consecrate hati kita. Tuhan mau berurusan dengan hidup kita. Dan Tuhan, saudaraku, ingin kita bisa bekerja sama dengan Dia. To be empowered sebelum kita melakukan hal-hal yang dahsyat. Dan saya percaya Tuhan sedang berurusan dengan hati saya dan saudara hari-hari ini. Siapkan dirimu. Jujur dengan hati kita. Supaya kita hari ini sepakat dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Nah, saudara, tentunya kita semua menyadari actually, saudaraku, the idea of the consecration datang dari Tuhan. Tapi menurut Yosua dan menurut para leader pada zaman itu, dan tentunya orang-orang yang disunat pada waktu itu, I think this is not a good idea. Kenapa, saudara? Saya percaya Yosua sebagai pemimpin, para leaders dan orang-orang prajurit-prajurit pada waktu itu, mereka akan berpikir, wow, kenapa? This is not good idea. Kenapa, saudaraku? Saya berpikir ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, saudaraku, karena begini, mindset mereka berpikir, saudara, yang pertama, this adalah wrong people. Karena yang disunat itu adalah prajurit-prajurit, saudara. Bayangin. Prajurit-prajurit. Kalau yang disunat, saudaraku, anak-anak kecil, umur 3 tahun, umur 5 tahun, oke lah. Ya. Tetapi yang disunat adalah prajurit. Mereka just cross over the Jordan River. Dan mereka sudah ada dalam teritori musuh, saudara. Nah, saudara bayangin, yang pertama adalah wrong people. Prajurit yang dipercaya, prajurit yang diandalkan, semua disunat, yaitu orang-orang generasi kedua yang, saudaraku, lahir, saudaraku, di padang gurun. Karena prajurit-prajurit yang tua-tua, generasi pertama yang sudah keluar dari tanah Mesir, mereka sudah pada mati, saudara. Mereka sudah disunat terlebih dahulu pada waktu itu, tetapi mereka sudah pada mati di padang gurun karena mereka memberontak dan tidak taat kepada Tuhan. Nah, generasi kedua ini yang sudah bertumbuh menjadi prajurit yang seharusnya siap berperang, yang ada di teritori musuh, tetapi disunat, saudaraku, oleh Joshua atas perintah Tuhan. Jadi yang pertama adalah wrong people. Can you imagine, saudara? Kalau prajurit, tentara-tentara yang siap berperang, sudah masuk ke medan perang, lalu harus disunat oleh komandernya. Ketika dia di-snip-snip, waduh, saudara, nggak cukup 1 hari 2 hari, bisa berminggu-minggu. Dia, saudaraku, akan pakai sarung, cap gajah duduk, nggak bisa lakukan apa-apa. Jalan sulit, apalagi berperang. Ya, you know what I mean, saudara. Ya, tetapi, saudaraku, Tuhan memerintahkan prajurit-prajurit, orang-orang generasi kedua yang lahir, saudaraku, di padang gurun, yang siap bertempur pada waktu itu harus disunat terlebih dahulu. Wow, jadi dalam pemikiran Joshua, this is not good idea. This is not suitable. Karena yang pertama, wrong people. Yang kedua adalah wrong timing. Kenapa wrong timing, saudara? Ya, ini sudah masuk menyeberangi sungai Yordan. Ya, waktunya menurut Yosua, kenapa baru sekarang Tuhan? Mestinya kalau Tuhan mau suruh sunat, ya di padang gurun dong, ya kan, waktunya sebelum cross the Jordan River. Tetapi, saudaraku, seringkali kita harus menyadari ketika Tuhan memberikan perintah, ketika Tuhan memberikan mandat, kita nggak perlu bertele-tele dan asumsi dengan otak kita. Tetapi just do it, taat kepada suara tuntunan Tuhan, karena Tuhan sedang mau empower kita, anak-anaknya. Alkitab berkata, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Kadang waktu kita tidak seperti waktu Tuhan. Pemikiran kita, rancangan-rancangan kita tidak seperti pemikiran dan rancangan-rancangan Tuhan.
Just do it and obey, saudara. Dan saya percaya, saudaraku, ketika Tuhan memberikan waktu, memberikan mandat, waktu Tuhan itu selalu perfect. Waktu Tuhan selalu terbaik. Kita berpikir, mungkin saya masih muda, ngapain saya melayani. Kita berpikir, mungkin nanti setelah anak-anak saya sudah pada menikah. Tetapi in every time, in every season, Tuhan selalu panggil kita untuk menjadi kawan sekerjanya. Are you ready for that? Yang ketiga, wrong people, wrong timing. Yang ketiga adalah wrong location. Saya percaya, saudaraku, Joshua bersama leaders pada waktu itu, dia berpikir, wow, we are in the territory of the enemies. Location-nya sudah ada di situ, kita sudah masuk. Tetapi saudaraku, disitulah Tuhan memberikan mandat yang sangat signifikan. Itu sebabnya, saudaraku, kadang kita berpikir, maybe di lokasi ini saya bisa perform. Maybe di company ini saya bisa perform. Maybe di gereja ini saya bisa perform. But God's sovereignty choose. Dimanapun Tuhan mau tempatkan kita, dimanapun lokasinya, Tuhan akan berurusan dengan setiap hati anak-anaknya. Itu sebabnya, saudaraku, wherever you are, stay faithful, stay planted in God's will. Dan saya percaya, apapun yang Tuhan perintahkan untuk empower kita, Tuhan selalu punya rancangan yang jauh lebih baik, jauh lebih mulia, beyond than we can imagine, beyond than we can think, beyond than we can pray. Itu sebabnya, saudaraku, just come to agreement with God's empowerment. Amin. Nah, hari ini, saudara, kita akan melihat, saudara, sebenarnya ketika Tuhan memberikan perintah, saudaraku, di tengah-tengah kehidupan Joshua dan orang-orang Israel, maybe mereka ketakutan, maybe mereka, saudaraku, berkata, this is not suitable, this is wrong people, wrong timing, wrong location. But actually, ketika saudara baca di ayat yang pertama, orang-orang Raja Amori, orang-orang Raja Kanaan, ketika mereka mendengar bahwa, saudaraku, orang-orang Israel menyeberangi sungai Yordan di tanah yang kering, mereka menjadi takut. Mereka menjadi tawar hati, patah semangat untuk pergi berperang melawan orang-orang Israel. Jadi sebenarnya, saudaraku, Joshua mungkin berkata dan berpikir, waduh, kenapa prajuritku harus disunat? Wrong people, wrong timing, and wrong location. But actually, Tuhan sedang bekerja di belakang layar, membuat para musuh menjadi tawar hati, menjadi takut, menjadi, saudaraku, tidak berdaya, karena mereka mendengar mujizat bahwa orang Israel, saudaraku, disertai Allah El Shaddai. Mereka berjalan menyeberangi sungai Yordan di tanah yang kering. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, saudara. Lebih dari apa yang saudara bisa pikirkan, lebih dari apa yang saudara bisa doakan. Itu sebabnya, saudaraku, musuh-musuh dibuat sama Tuhan tidak berdaya, patah semangat, ketakutan. Mereka tidak menyerang Joshua. Dan mereka mungkin sedang atur strategi bagaimana menghadapi orang-orang Israel ini. Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu, dan Tuhan punya, saudaraku, semua yang terbaik untuk mendatangkan rencananya genap dalam hidup saya dan dalam hidup saudara. Amin, saudara. Nah, hari ini, saudaraku, saya ingin mendorong setiap kita. Mari kita, saudaraku, just be available, be faithful, and come to agreement with God. Kita, saudaraku, ada dalam the presence of God. Kita ada dalam the guidance of God. Kita ada dalam the provision of God. Dan kita ada dalam the protection of God. Divine guidance, divine protection, divine provision, divine deliverance. Ketika kita semua hidup, saudaraku, dalam ketetapan ilahi, dalam anugerah ilahi, disitulah, saudaraku, kita ada di dalam pusat daripada kehendak Allah. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu grumbling dan bersungut-sungut, kita nggak perlu berjalan menurut kekuatan kita sendiri, ide-ide manusia. We just surrender to the divine protection, the divine guidance, the divine sovereignty, everything that God already started in you and me. Semuanya akan mendatangkan kebaikan. Dan disitulah Tuhan sedang berurusan dengan hati saya dan saudara. Hari ini, saudara, yang menarik sekali, setelah, saudaraku, Joshua menyunat, saudaraku, tentara-tentara, prajurit-prajurit, orang-orang Israel yang siap bertempur, ketika mereka sudah ada di tanah perjanjian, di pinggiran sungai Yordan itu, di Gilgal, sebelum mereka fight to the battle. Menarik sekali, kalau saudara perhatikan dari ayat 13, 14, 15.
Joshua mengalami encounter dengan Tuhan. Ketika saudaraku Tuhan sudah lakukan saudaraku bagiannya, maka saudaraku Tuhan selalu berurusan dengan pemimpin. Tuhan saudaraku saudaraku menyuruh Yosua menyunat orang-orang, menyunat saudaraku prajurit-prajurit. Now the time to God speak to the leaders. Joshua mengalami encounter bersama dengan Tuhan. Sebelum Joshua memimpin orang-orang Israel melawan saudaraku orang-orang yang ada di Kanaan, orang-orang Amori, orang-orang Amalek, orang-orang Enak, Joshua harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika saudaraku saya renungkan ayat-ayat ini, saya percaya Tuhan sedang saudaraku berbicara kepada hati saya, kepada hati para pemimpin. Dan saudaraku ketika pemimpin saudara berjumpa, encounter with God, saya terlalu percaya saudaraku ada sebuah assignment, ada sebuah visi yang Tuhan ingin kerjakan. Jauh lebih dari apa yang menjadi pemikiran pemimpin. Jauh lebih daripada apa yang menjadi ketakutan pemimpin. Jauh lebih dari apa yang menjadi keterbatasan pemimpin. Dan orang-orang pada saat itu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang sovereign. Tuhan yang setia. Dan Tuhan yang berdaulat. Mari kita lihat ayat yang ke-13, 14, 15. Ketika Joshua pada waktu itu saudaraku dia melayangkan pandangnya. Joshua harus bertemu dan berjumpa saudaraku dengan seorang yang gagah luar biasa. The commander of the army of God. Dan dia berkata, aku sudah datang. Wow. Can you imagine? Joshua ketika dia berjumpa saudaraku dengan the commander of the army of God. Even he didn't realize. Even he doesn't know who he is. Dia bertanya, siapakah engkau? Engkau lawan atau kawan? Saudara, pertanyaan Joshua ini sangat saudaraku reasonable dan sangat natural. Saya menghadapi situasi yang gak mudah dalam kehidupan saya. Ketika saya menghadapi situasi yang gak mudah dalam kehidupan saya, natur saya, pemikiran saya sebagai manusia, sebagai pemimpin, sebagai pendeta, saya akan bertanya, kamu lawan atau kawan? Ketika kamu kawan, you are in my side. Tapi ketika engkau menjadi lawanku, I know there is a border. Tetapi saudaraku, perjumpaan Joshua dengan the commander of the army of God. Pertanyaan itu saudaraku dijawab dan menarik sekali saudaraku. Ketika Joshua mengalami encounter, perjumpaan dengan Allah yang saya perhatikan dan saya renungkan, saya pelajari. Ada sebuah shifting. Mari katakan sama-sama, shifting. Ada sebuah shifting di dalam hati, dalam perspektif, dalam saudaraku perspektif saudaraku Joshua sebagai pemimpin. Dan saya percaya hari-hari ini, unless and until there is a shifting, in the paradigm shifting, in the leadership, nothing will change. Tetapi ketika saudaraku terjadi sebuah perubahan paradigma dalam kehidupan pemimpin, Joshua saudaraku mengalami saudaraku perubahan dan mengalami sebuah encounter bersama Tuhan yang membuat dia bold and courageous. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan kita sedang menjumpai hidup kita. Tuhan kita sedang menjumpai hidup setiap saudara. Supaya kita di-empower. Supaya kita dikuatkan. Supaya kita tahu kita ada dalam God's guidance. God's provision. God's deliverance. God's protection. Dan akhirnya kita bisa berkata, it's not about me. It's not about us. But it's all about Him. Kita akan belajar dan merenungkan saudaraku, shifting apa yang Joshua alami sebagai pemimpin. Dan dia mengalami empowerment dari Tuhan. Dan saya berdoa supaya prinsip ini boleh kita alami sebagai gereja Tuhan. Yang pertama adalah shifting perspektif. Bilang sama-sama perspektif. Saudara, perspektif Joshua sebagai pemimpin, Tuhan ubah saudaraku perspektifnya. From problem to God. Awalnya saudaraku Joshua berfokus kepada problem karena dia harus menghadapi Jericho. Dia harus menghadapi orang-orang suku Enak, suku Amori, suku Kanaan.
Orang-orang yang giant, orang-orang yang besar. Dan Joshua harus merobohkan tembok Yeriko, saudaraku. To conquer the land, to possess the land. Tetapi saudaraku, ketika saudaraku di pinggiran, saudaraku di tembok Yeriko, sebelum dia memasuki Yeriko itu, Joshua harus mengalami shifting, saudaraku, to see the problem, menjadi, saudaraku, to see God himself. Perspektif dia, saudaraku, berubah dari melihat masalah, dari melihat tantangan, dari melihat kesukaran, kesulitan. Joshua sekarang harus encounter dengan Tuhan. Dan dia melihat kebesaran Tuhan, dia melihat kedahsyatan Tuhan. Bahkan pada saat itu dia nggak mengenal siapa dia. Dia berkata, engkau lawan atau kawan? You are in my side or not? Saudara, di tengah-tengah kebodohan kita, di tengah-tengah kedagingan kita, kita seringkali berjalan dengan kekuatan kita. Kita berpikir semakin banyak orang yang ada dalam posisi saya, semakin banyak orang yang ada di garis saya, on my side, I am safer, I am secure. Dan pertanyaan itu ditanyakan sama Joshua. You are on my side or not? Engkau kawan atau engkau lawan? You for me or you against me? Saudara, seringkali ada banyak orang, saudaraku, yang menjadi pahit karena mengandalkan kekuatannya. Dan akhirnya, saudaraku, dia nggak melihat kemenangan. Tetapi Joshua, saudaraku, mengalami sebuah perspektif yang berubah. Ketika, saudaraku, dia tidak lagi berfokus kepada problem, masalah, tantangan, pergumulan. Tetapi dia melihat dan berjumpa dengan Tuhan. Dan saudaraku, pedang terhunus, saudaraku, dipegang oleh, saudaraku, the commander of God's army. Dan saya percaya, saudaraku, pedang itu bicara otoritas. Pedang itu bicara firman Tuhan. Pedang itu bicara, saudaraku, perkenanan dan kehendak Allah. Dan ketika, saudaraku, the commander of the army of God itu berkata, I'm here, aku sudah datang. Maka, saudaraku, Joshua tidak perlu takut menghadapi semua problem yang sedang dia lihat di depan mata dia. Dan saya percaya, ketika saudara berjumpa dengan Allah, when you encounter with God, when you receive the empowerment from God himself, maka perjumpaan dengan Tuhan akan membawa kita mengalami terobosan, mujizat, dan semua hal yang kita takuti. Tuhan yang akan berperang ganti kita. Because the battle belong to the Lord. Saudara, hari-hari ini kita perlu shift our focus. Hari-hari ini kita perlu shift our perspective from problems to God's authority. From problems to God's sovereignty. Ketika hari-hari ini kau melihat semakin banyak masalah dan problem dalam hidupmu. Mungkin kau sedang mencari visa, mungkin kau sedang mencari jodoh, mungkin kau sedang mencari pekerjaan, mungkin kau sedang menunggu jawaban doa. Shifting your focus, shifting your perspective. Dari melihat semua masalah dan keterbatasanmu, lihat keperkasaan Tuhan, lihat kedaulatan Tuhan, lihat kesetiaan Tuhan, lihat, saudaraku, semua kebesaran Tuhan. Sebab when God's presence be with you, everything will become possible. Hari-hari ini saya melihat ada banyak orang yang terjebak di tengah-tengah pandemi COVID ini. Saya ketemu dan saya bicara kepada banyak hamba-hamba Tuhan. Baik di Sydney, interstate, Indonesia, maupun hamba-hamba Tuhan luar negeri. Saya, saudaraku, ngobrol dengan banyak orang yang hari-hari ini, saudaraku, berfokus kepada problems demi problems. Problems pelayanan, problem resources, problem keuangan, problem kesehatan, problem mental breakdown, problem krisis moneter, krisis mental. Many people trapped to see the problem and the limitation. Tetapi Tuhan, saudaraku, sedang men-challenge saya untuk melihat dia. Empower in the presence of God every morning. Empower in the will of God every morning. Empower in the sovereignty and the authority of God. Dan disitulah, saudaraku, Tuhan berkata, everything become possible. Itu sebabnya, saudaraku, yang pertama, Joshua harus mengalami shifting, saudaraku, perspektif. Yang kedua, Joshua mengalami, saudaraku, shifting yang kedua adalah allegiance. Allegiance shifting, pengabdian dia kepada Tuhan
kepada Tuhan itu mengalami sebuah shifting. Saudaraku, ketika Joshua bertanya, are you for me or against me? Are you in my side or not? Sebenarnya saudaraku, Joshua sedang berfokus untuk keamanan dirinya. Tetapi saudaraku, untuk commander of God's army berkata, bukan itu. Bukan. Dia berkata, I am the commander of God's army. Wow. Ketika saudaraku dia mendengar dia sedang berhadapan dengan the commander of God's army, dia saudaraku langsung sujud ke bawah, bow down before him dan berkata, I am your servant, speak unto me, I'm listening because I am your servant. Saudara, sebuah shifting. Kalau dulu Joshua saudaraku mementingkan ego dan kemauannya dan keuntungannya dan keamanannya, ketika dia berjumpa dengan the commander of God's army, dia langsung bow down, dia langsung sadar dan menyerahkan total absolute surrender, total allegiance, dan kita semua sadar bahwa kita hanyalah hamba di hadapan Tuhan. Saudara, shifting yang kedua yang perlu kita alami dan kita lakukan, saudaraku, ketika kita sudah berjumpa dengan the authority and the sovereignty of God, maka saudaraku perspektif kita berubah. Tetapi juga saudaraku ada allegiance, pengabdian kita, penyerahan kita, surrender total and absolute surrender kepada Tuhan dimulai dari hati kita. Karena kita tahu kita adalah hamba, Dia adalah Tuhan. Kita adalah ciptaan, Dia adalah Tuhan. Kita adalah anaknya dan Dia adalah Bapa kita. Itu sebabnya saudaraku, bukan masalah God in my sight or not. Tetapi pertanyaannya adalah, are we in God's sight or not? Ketika Joshua tanya kepada the commander of the army of God, are you in my sight or not? The commander of the army of God tidak tertarik untuk menjawab. Bahkan dia berkata, bukan itu. Pertanyaannya saudaraku, bukannya Tuhan ada di pihak kita, bukannya Tuhan ada di side kita, tetapi pertanyaannya, are we in God's side? Are we following God totally? Are we surrendering to the God's will totally? Are we surrendering to the authority, to the sovereignty of God fully in our life? Ketika kita ada dalam sisinya Tuhan, we are on God's side, maka saya percaya Tuhan akan berbicara, Tuhan akan menuntun, Tuhan akan menyatakan kedaulatannya dan perkenanannya buat saya dan saudara. Hari-hari ini banyak orang Kristen, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tetap hatinya masih untuk dirinya sendiri. Dia berpikir Tuhan menyertai aku, Tuhan menuntun aku, Tuhan menyembuhkan aku, Tuhan memberkati aku, Tuhan memakai aku, Tuhan melindungi aku. Semuanya is all about me and me and me and me. Bukan masalah Tuhan in my side, in our side. Tetapi masalahnya, are we in God's side? Pernahkah kita berpikir dan mengalami shifting, kita berkata, Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidupku? Apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan? Penyerahan apa yang Tuhan mau? Pengabdian apa yang Tuhan mau? Kehendak apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan? It's all about God and not about me. Kalau saudara bekerja, kalau saudara mendidik anak, kalau saudara berbisnis, kalau saudara melayani, kalau saudara sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak-anak, who is the master in your life? Are we serving God? Are we serving Christ? Or are we serving our ego, our ambition, our vision? Itu sebabnya Joshua harus mengalami shifting, saudaraku, tentang the matter of his heart. Totally surrender. The allegiance, pengabdian dia total hanya untuk Tuhan saja. Dan saya percaya saudaraku, hari-hari ini Tuhan sedang menantang kita menjadi hamba yang setia. Hamba yang mengabdi karena cinta. Hineni, karena dia adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Kalau saudara menjadi seorang yang berhutang 5 miliar. Lalu saudara ditagih hutangnya dan saudara tidak bisa bayar. Dan saudara siap dimasukkan penjara. Lalu ada orang saudaraku yang bertemu kita. Sahabat lama kita berkata, kamu ada masalah apa? Lalu saya bilang, oh saya hutang 5 miliar gak bisa bayar dan saya harus dipenjara seumur hidup. Lalu teman saya berkata, Yosafat,
Mau nggak kalau saya bantu kamu? Saya kasih kamu pinjam 5 miliar. Kamu bebas. You are free indeed. Kamu nggak perlu dipenjara seumur hidup. Wow. Saya akan berkata dan saya akan sujud di hadapan orang ini dan berkata, I am at your command, sir. Jadikan aku hambamu. Engkau sudah menebus aku. Seharusnya aku dipenjara. Seharusnya aku seumur hidup tertekan, terkurung, terpenjara. Sekarang aku bebas. Aku tidak lagi menjadi hamba daripada budak dosa. Tetapi aku menjadi hamba kebenaran. Aku mau melayani engkau. I'm at your command, sir. Kalau kita mengerti siapa Tuhan, His sovereignty, His authority, maka akan ada sebuah shifting, saudaraku, dalam hidup saya dan saudara. Untuk benar-benar mengabdi kepada Tuhan. That's biblical empowerment. Kita di-empower untuk hati kita terus melekat, mengasihi, dan mentaati Dia. Amin. Yang ketiga terakhir, Joshua sebagai anak Tuhan, sebagai pemimpin, dia mengalami shifting, saudaraku, dalam perspektif dia, dalam, saudaraku, allegiance dia, dan yang ketiga dalam posture dia. Posture itu bicara sikap hati, sikap badan, saudara. Joshua from standing before the commander of the army of God, dia menjadi bow down. Dari berdiri, dia menjadi berlutut, bahkan menyembah dia, saudara. Dan bahkan, saudaraku, ketika the commander of the army of God berkata, tanggalkan kasutmu sebab ini adalah tempat yang kudus. Saudara, perintah yang sama ketika Tuhan menjumpai Musa dalam pengalaman fenomena the burning bush. Prinsip yang sama Tuhan berkata kepada Joshua, tanggalkan kasutmu karena tempat ini kudus. Apa artinya, saudara? Joshua sebagai pemimpin, sebagai the soldier, sebagai prajurit, sebagai the warrior. Ketika dia harus sujud, saudaraku. Bahkan, saudaraku, ketika dia harus melepaskan sepatunya. Menunjukkan, saudaraku, sebuah posture yang berubah. Penyerahan total. Karena, saudaraku, yang pertama, ketika, saudaraku, act of surrender, dia sujud, itu benar-benar act of surrender. Yang namanya pemimpin, yang namanya prajurit, yang namanya warrior. Ketika dia sujud, artinya, saudaraku, kalau benar dia musuh, kalau benar dia bohong kepada Joshua, seandainya dia bukan the commander of the army of God, dia akan ditusuk dan mati. Ketika dia sujud, itu merupakan act of surrender. I'm totally surrender before you. Posturnya berubah dari standing, siap berperang, menantang, dia menyerah dan dia sujud dan dia bahkan tanggalkan sepatunya. Bicara apa, saudaraku? Seorang prajurit, kalau dia mengenakan sepatu, dia siap berjalan jauh, dia siap berlari, dia siap berperang. Tidak pernah ada tentara, prajurit, polisi yang maju berperang dan lari tanpa sepatu. Betul, saudara? Berarti, saudaraku, sebuah total surrender. Dia lepaskan sepatunya. Dia sujud, saudaraku. Dan Tuhan berkata, this is the holy ground. Saudaraku, ketika kita tahu panggilan Tuhan kudus, apapun yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita kudus, maka kita gak pernah akan main-main. Kita akan tetap ada dalam rencana Allah, pusat daripada kehendak Allah. Dan akhirnya, saudaraku, Tuhan sedang memisahkan kita. Consecrate our heart. Holiness of God akan menyertai kita. When people live in the holiness, Tuhan akan promote dia ke tempat yang tinggi. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Orang yang hidup dalam kekudusan selalu dipersiapkan menjadi alat, menjadi perabotan yang mulia di rumah Tuhan. Dan saya percaya, saudara, ketika Tuhan memanggil kita menjadi suami, istri, anak-anak gereja yang kudus, maka Tuhan sedang siap promosikan kita untuk mengenapi semua rencana Allah. Terus di-empower, terus disertai, terus dimampukan oleh Tuhan. Sebab kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, pemikiran kita terbatas. Tetapi di dalam hadirat Tuhan, kita boleh terus surrender kepada Allah. Bow down, listen to God, and obey to God. And I truly believe, ketika kita melakukan semua itu, empowered by God, empowered by the presence of God, empowered by the divine presence of God. Empower, saudaraku, dengan segala perintah dan kehendak Allah. Maka saya berdoa dan saya percaya, nothing is impossible. Bahkan ketika dia maju ke Jericho, tembok diruntuhkan.
Dan akhirnya kita melihat saudaraku Joshua bersama orang-orang Israel conquer and possess the promised land. Dan semua kehendak Allah fulfill dalam hidupnya. Saya berdoa supaya kita semua menyiapkan hati untuk kita boleh terus-menerus di-empower di dalam rencana dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Get ready to be shifted. Get ready untuk mengalami shifting dari perspektif, dari allegiance hati kita, dan juga posture kita. Terus mengalami kebaikan dan empowerment dari Tuhan. Amin. Bapa di surga, hamba selesai menyampaikan isi hatimu. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Supaya kami Tuhan tidak menjadi pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Tolong kami, supaya kami semua Tuhan mengalami kehadiran-Mu, suara-Mu, dan kehendak-Mu yang terbaik terjadi dalam hidup kami. Your authority, your sovereignty Tuhan, mengubah segalanya Tuhan. Karena kami tahu ketika Engkau berkata, aku sudah datang. I am here. I am the commander of the army of God. Saudara, Tuhan kami percaya semua yang terbaik Engkau sudah siapkan dalam hidup kami. Tuhan, ampuni segala dosa kami, ampuni semua kedegilan hati kami. Tetapi Roh Kudus, Engkau mengurapi hati kami. Supaya kami semua Tuhan mengalami bukan hanya saja kehadiran-Mu, tetapi kami boleh mengalami perubahan. Dari perspektif, dari pengabdian, dan dari sikap hati kami yang totally surrender, trust You, and walk with You every day. Thank You Jesus. Thank You Holy Spirit. Thank You Abba Father. In Jesus name. Semua yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Setiap hari, kita bangun dengan pengharapan bahwa hari ini akan jadi lebih baik dari hari kemarin. Tetapi justru kita lebih sering melupakan bagian yang terbaik. Perjuangan demi penghidupan menjadi yang nomor satu. Badai dan kesulitan rela dihadapi demi mencapai tujuan. Kerja itu sangat penting. Kita harus bekerja keras, namun seringkali bukan karena visi, melainkan hanya untuk pembuktian diri. Jangan kira gue duniawi, karena gue pergi ke gereja seminggu bisa 3 kali, aktif sana sini, tapi cuma demi eksistensi. Tetapi pada akhirnya gue berhenti. Semua seperti gak ada arti. Untuk apa semua ini? Hidup gue padat, waktu gue habis, sibuk. Sebenarnya gue hidup buat apa? Tuhan, gue mohon ampun. Gue terlalu sibuk. Gue padat dengan urusan gue. Gue sibuk dengan apa yang gue mau, apa yang jadi kehendak gue, apa yang jadi ambisi gue. Sampai gue lupa apa yang Tuhan mau buat hidup gue. Tuhan bantu gue. Gue bertobat. Gue mau lakukan kehendak-Mu. Saudara, kita semua perlu terus-menerus mengalami empowering. Karena Tuhan mau dan Tuhan saudaraku menantikan kita untuk saudaraku kita bisa finishing well. Semua rencana, destiny ilahi, purpose ilahi boleh genap dalam hidup saya dan saudara.
Berapa banyak kita semua hari ini berkata, Tuhan, aku mau di empowerment. Aku mau Tuhan di empower terus menerus setiap hari. Ini adalah keputusan kita karena hidup adalah pilihan. Tuhan bisa pakai siapa saja. Kalau Tuhan, saudaraku, tidak pakai Musa, Tuhan bisa pakai Joshua. Ketika Joshua taat, maka rencana Allah digenapi. Itu sebabnya, saudaraku, pilihan ada di tangan kita. Saya ingin bagikan, biblical empowerment ada 3 hal. Yang pertama adalah God's presence. Di dalam hadirat Tuhan, kita akan di-empower. Tapi nggak berhenti sampai situ. Yang kedua adalah bagian yang perlu kita kerjakan adalah spiritual discipline. Saudara, sebagai murid Tuhan, disciples itu identik dengan disiplin. Disciples and discipline punya kata dasar yang sama. Itu sebabnya, saudaraku, empowerment yang kedua, biblical empowerment adalah selalu berkaitan dengan spiritual disiplin. Kebiasaan-kebiasaan, disiplin-disiplin rohani yang perlu saya dan saudara lakukan setiap hari. Disiplin berdoa, disiplin membaca firman, disiplin bersekutu, disiplin menginjil, disiplin silent and solitude. Semua disiplin ini akan memempower kita untuk stay on the track, stay on the vision of God, stay on the value of God, stay on the priority of God. Dan akhirnya, saudaraku, ketika kita di-empower terus-menerus setiap hari, doing it intentionally, maka saya percaya Tuhan akan menyertai dan memampukan kita. But we do our part untuk terus mau disiplin setiap hari. Yang ketiga, biblical empowerment selalu berkaitan, saudaraku, dengan yang namanya authentic and healthy community. Kita bisa melayani Tuhan dalam komunitas gereja, dan kita juga, saudaraku, perlu bersekutu dengan saudara-saudara seiman in the authentic community with people who has the same mindset and the same purpose. Itu sebabnya, saudaraku, melayani di gereja, komunitas dalam oikos bukanlah pilihan, tetapi sebuah keputusan untuk kita di-empower terus-menerus, kita terus diingatkan, kita terus disertai. Berapa banyak hari ini, saudaraku, kita mau berkata, Lord, I need to be empowered by you. I need to choose and to do spiritual discipline. And I need to be empowered in the spiritual community. Dan kalau itu menjadi doa saudara, taruh tanganmu di atas hatimu. Kita akan berdoa bersama-sama. Biar pilihan kita hari ini menyenangkan hati Tuhan. Dan kita boleh mengalami God's approval dalam hidup kita. Bapa di surga, hamba berdoa setiap orang-orang yang menaruh tangan di atas hatinya. Tuhan, tolong setiap kami. Tuhan, mampukan setiap anak-anak-Mu supaya kami boleh terus-menerus di-empower. Kami boleh terus-menerus mengalami God's presence in our life every day. Dan kami boleh memilih, Tuhan, untuk kami boleh memilih dan kami konsisten dalam spiritual disiplin kami setiap hari. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami tidak menjadi murid yang sejati. Bahkan mungkin kami menjadi murid yang palsu atau murid murahan. Karena kami hanya, Tuhan, berpikir untuk apa yang bisa kami dapat daripada-Mu. Tapi seringkali kami lalai dan kami malas dalam disiplin-disiplin rohani kami. Dalam berdoa, dalam bersaat teduh, dalam memberi, dalam melayani, dalam menginjil. Tuhan, kami banyak alasan. Kami banyak, Tuhan, excuses. Ampuni kami. Tuhan, kami tahu ada banyak hal yang harus kami benahi dalam hidup kami. To rebuild again, to reset again. Tuhan, memulai sesuatu yang baru kembali bersama dengan Engkau. Rebuild the ruins. Rebuild, Tuhan, semua hal-hal yang kami sudah neglect selama hari-hari ini. Tolong kami. Hamba berdoa, Tuhan, supaya kami boleh mengalami empowerment dalam God's presence, dalam spiritual discipline, juga dalam authentic community. When we serving God in the local church, when we in the oikos, authentic and healthy community with the people who has the same purpose, the same values, kami sedang, Tuhan, seperti batu saling menajamkan, besi saling menajamkan, supaya kami terus diingatkan, kami ditegur, kami bahkan, Tuhan, di-empower dengan keluarga rohani kami. Dan kami, Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri.
Hamba berdoa di dalam nama Yesus, teguhkan iman anak-anak-Mu. Supaya dalam COVID pandemik ini Tuhan, 3 bulan, 4 bulan ini, seringkali Tuhan 3 bulan sudah terlalu cukup membuat Tuhan satu behavior yang baru. Entah itu behavior yang positif atau behavior yang negatif. Tapi hamba lihat banyak orang yang menjadi malas, banyak orang yang menjadi lukewarm, banyak orang yang menjadi mengasihani diri sendiri. Takut beribadah, takut melayani, takut melakukan banyak hal. Tuhan hari ini, kerjakan shifting Tuhan dalam paradigma kami, dalam perspektif kami. Kerjakan shifting dalam hati kami. Supaya kami Tuhan boleh mengabdi sepenuhnya kepada Engkau. Kerjakan shifting dalam postur fisikal kami. Untuk kami Tuhan boleh absolute surrender before you. Tuhan from the inside out. Sebab Tuhan melihat kedalaman hati kami. So that God's approval is upon us, is upon your church. Thank you Father. In Jesus' name. I pray and I commit your people. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin.